Hai guys, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Galuh Pratiwi, NPM 202201046. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tema yang berjudul Pengurangan Stres pada Remaja. Yuk kita saksikan. Ada yang tahu nggak apa itu remaja? Jadi, remaja itu merupakan perubahan masa dari anak-anak menjadi atau menuju kedewasaan. Nah, masa remaja dibagi menjadi 3, yaitu masa remaja awal yang dimulai dari 12 sampai 15 tahun, masa remaja madya atau pertengahan yang dimulai dari 15 sampai 18 tahun, dan yang terakhir masa remaja akhir yang dimulai dari 18 sampai 21. Perubahan pada remaja yang pertama, peningkatan emosional yang terjadi secara cepat pada masa remaja awal yang dikenal sebagai masa storm dan stres. Pada fase ini, banyak tuntutan dan tekanan yang ditunjukkan kepada remaja. Misalnya, mereka diharapkan untuk tidak lagi bertingkah laku seperti anak-anak. Mereka harus lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kemandirian dan tanggung jawab ini akan terbentuk seiring berjalannya waktu dan akan tampak jelas pada remaja akhir yang duduk di awal masa kuliah di perguruan tinggi. Nah, yang kedua, perubahan yang cepat secara fisik juga disertai dengan kematangan seksual. Terkadang, perubahan ini membuat remaja merasa tidak yakin akan diri dan kemampuan mereka sendiri. Yang ketiga, perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungan dengan orang lain. Hal ini juga dikarenakan adanya tanggung jawab yang lebih besar pada masa remaja. Maka, remaja diharapkan untuk dapat mengarahkan ketertarikan mereka pada hal-hal yang lebih penting. Remaja tidak lagi berhubungan hanya dengan individu dari jenis kelamin yang sama, tetapi juga dengan lawan jenis dan dengan orang dewasa. Yang keempat yaitu perubahan nilai, di mana apa yang mereka anggap penting pada masa kanak-kanak menjadi kurang penting karena telah mendekati dewasa. Yang terakhir yaitu kelima, kebanyakan remaja bersikap ambivalen dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Di satu sisi, mereka menginginkan kebebasan, tetapi di sisi lain mereka juga takut akan tanggung jawab yang menyertai kebebasan itu, serta meragukan kemampuan mereka sendiri untuk memikul tanggung jawab itu. Stres didefinisikan sebagai sebuah keadaan yang dialami seorang ketika ada sebuah ketidaksesuaian antara tuntunan yang diterima dan kemampuan untuk mengatasinya. Stres diartikan sebagai reaksi tubuh, baik secara psikis maupun fisik karena adanya tekanan ataupun gangguan. Berikut ini faktor-faktor yang dapat menyebabkan remaja menjadi stres. Yang pertama, biological stress. Perubahan fisik pada remaja terjadi sangat cepat, mulai dari umur 12 sampai 14 tahun pada remaja perempuan dan antara 13 sampai 15 tahun pada remaja laki-laki. Yang kedua, ada family stress. Salah satu sumber utama stres pada remaja adalah hubungannya dengan orang tua atau keluarga. Karena remaja merasa bahwa mereka ingin mandiri dan bebas, tapi di sisi lain, mereka juga ingin diperhatikan. Dan yang ketiga, ada school stress. Akademik adalah tekanan yang dialami oleh mahasiswa yang berkaitan dengan kemampuan menguasai ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu peer stress. Stres pada kelompok teman sebaya cenderung tinggi pada pertengahan tahun sekolah. Remaja yang tidak diterima oleh teman-temannya biasanya akan menderita, tertutup, dan mempunyai harga diri yang rendah. Pada beberapa remaja, agar dapat diterima oleh teman-temannya, mereka melakukan hal-hal negatif. Dan yang terakhir ada social stress. Remaja tidak mendapat tempat pada pergaulan orang dewasa karena mereka tidak diberikan kebebasan mengungkapkan pendapat mereka. Selanjutnya, pengurangan stres pada remaja terdapat beberapa teknik. Yang pertama, problem focus coping. Problem focus coping merupakan teknik memberikan sebuah bantuan untuk memecahkan sebuah masalah. Training coping, turning to religion, dan perencanaan. Problem focus coping digunakan untuk individu yang memiliki masalah seperti ancaman, gangguan, dan situasi yang menantang, namun masih dapat berubah. Yang kedua, ada emotional focus coping. Emotional focus coping merupakan
merupakan teknik manajemen stres dengan cara mengalihkan rasa stres remaja. Yang ketiga ada group discussion therapy. Group discussion therapy merupakan suatu bentuk intervensi dalam bentuk kelompok yang nantinya akan diberikan stimulus untuk memecahkan masalah secara interpersonal. Nah, yang keempat ada pendekatan behavioral. Teknik ini merupakan teknik di mana orang bercerita terkait masalah yang sedang dialami. Teknik ini bisa dipakai saat bimbingan konseling. Terakhir, ada guided imagery. Teknik ini dimulai dengan relaksasi. Selanjutnya, pasien menutup mata dan fokus pada bayangan dalam pikirannya. Teknik ini bertujuan untuk merespon perubahan psikofisiologis yang. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila ada salah kata saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.